Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Tutorial. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengisi info pajak pada akun channel YouTube kita. Namun sebelum ke tutorialnya, silahkan teman-teman dukung channel ini supaya berkembang dan memberikan manfaat lainnya dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru yang diupload dari channel Sobat Tutorial. Oke, caranya adalah silakan teman-teman langsung masuk di aplikasi Google Chrome, dan kemudian di tab pencarian silakan teman-teman ketikkan AdSense Login, kemudian kita klik masuk, sehingga kita akan dibawa di bagian beranda AdSense Login. Di sini yang HTTP-nya adalah akun.google.com, dan silakan teman-teman klik saja di bagian login Google AdSense ini. Dan kemudian silakan teman-teman masukkan email dan juga beserta kata sandinya. Sehubungan saya sebelumnya sudah masuk di login ini, maka otomatis dengan sendirinya dia akan masuk ke login beranda AdSense-nya. Oke, kemudian setelah itu di sini kita akan mengaktifkan situs desktopnya dengan cara teman-teman klik titik 3 pojok kanan atas, dan kemudian kita pilih centang di bagian situs desktop. Oke teman-teman, kemudian setelah itu di sini sudah ada keterangan bahwa ada tulisan kelola info pajak. Nah, karena di sini sehubungan channel ini belum saya infokan pajaknya ke pihak YouTube, maka perlu dan penting sekali karena di sini hampir semua kreator itu harus menginfokan pajaknya karena untuk keringanan pajak nantinya. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki nomor pajak juga teman-teman tidak masalah, tetapi teman-teman mendapatkan yang namanya persentase pajak lebih besar. Oke, kita lanjut di bagian kelola info pajak untuk melanjutkan penginfoan pajak di akun YouTube. Kita klik di bagian kelola info pajak. Oke, kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, dan di sini pun juga sudah ada pemberitahuan dari pihak Google ataupun pihak Amerika untuk mengirimkan formulir pajak secepatnya. Oke, kemudian setelah itu langsung saja teman-teman klik di bagian tambahkan info pajak. Dan kemudian kita scroll ke bawah di bagian sebelum memulai, kita akan melihat bahwasanya kita di sini diminta untuk memulai ataupun meminta formulir dahulu. Kemudian kita klik di bagian mulai formulir. Dan kemudian kita diminta untuk memasukkan kata sandi pada akun channel YouTube AdSense kita ataupun channel yang saat ini digunakan untuk AdSense. Silakan teman-teman masukkan kata sandinya. Kemudian setelah kita memasukkan kata sandinya, kita lanjut dan klik di bagian berikutnya. Kemudian setelah itu kita pun akan diarahkan. Silakan teman-teman ikuti saja. Kita scroll ke bawah. Dan di sini ada tulisan apa jenis akun kita. Kita klik saja dipilih di bagian perorangan, karena ini merupakan akun pribadi bukan akun perusahaan. Kemudian setelah itu silahkan kita klik berikutnya untuk melakukan tahapan selanjutnya. Kemudian di bawahnya di situ pun akan ada tulisan apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita tinggal pilih saja di bagian tidak. Kemudian langkah selanjutnya silahkan kita klik berikutnya. Kita scroll lagi ke bawah. Kemudian setelah itu silakan kita pilih untuk jenis formulir pajaknya. Kita klik di bagian W8BN karena kita di sini digunakan untuk individual non Amerika Serikat karena kita bukan perusahaan juga. Kita pilih di bagian yang formulir W8BN. Kemudian silakan kita klik di bagian mulai formulir W8BN. Kemudian kita pun akan diarahkan untuk mengisi nama individu kita. Silakan teman-teman di bagian ini isi sesuai dengan nama identitas KTP kita. Kita klik di bagian yang negara kita, klik di sini. Kita pilih untuk Indonesia. Dan kemudian di sini ada tulisan nomor identitas wajib pajak. Silakan teman-teman masukkan nomor identitas wajib pajaknya yang teman-teman miliki, yaitu di bagian TIN asing. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki nomor wajib pajak, maka teman-teman bisa kosongkan, tetapi teman-teman di sini tidak mendapatkan keringanan pajak ya. Jadi lebih besar selain dari yang sudah memiliki nomor pajak ataupun nomor induk pajak kita. Oke, silakan kita masukkan nomor induk pajaknya di bagian TIN asing. Kemudian setelah kita memasukkan nomor wajib pajak kita
kita lanjut di bagian berikutnya. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk menuliskan alamat tempat tinggal kita, yaitu alamat yang sebelumnya sudah kita cantumkan ke AdSense kita sebelumnya. Oke, kita centang dahulu di bagian ini. Dan kemudian kita scroll, pilih Indonesia, dan silakan teman-teman masukkan alamat. Di bagian kolom pertama alamat, mungkin teman-teman bisa nama rumah dan juga nomor rumah. Dan mungkin jika berlebihan ataupun terlalu panjang, teman-teman bisa ditambahkan di kolom berikutnya untuk menuliskan seperti kecamatan, daerah, ataupun ditambah wilayah tertentu ataupun lebih detail di bagian kolom selanjutnya. Oke, kita akan masukkan alamatnya terlebih dahulu. Dan kemudian kita juga disuruh untuk mengisikan kota dari tempat tinggal kita. Kemudian jangan lupa juga kita mengisikan provinsinya, kita klik di bagian provinsinya, dan juga kita mengisikan kode posnya di sini. Dan kemudian di bagian alamat surat kita centang saja. Dan selanjutnya silakan kita klik berikutnya. Dan kemudian langkah selanjutnya di sini kita untuk mengisi perjanjian pajak, dan di sini teman-teman tinggal pilih saja yang klik iya, yaitu penduduk negara wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita centang di sini dan kita pilih negara wilayah kita yaitu Indonesia, kita klik Indonesia. Dan kemudian tarif kita scroll ke bawah ya, tarif dan ketentuan khusus. Kita pilih yang pertama yaitu layanan seperti AdSense, kita centang dahulu. Dan kemudian kita isikan pasal dan ayatnya, kita klik di sini, kita pilih yang pasal 8 ayat 1. Kemudian di tarif pemotongan yang ini kita pilih tarif yang paling sedikit yaitu 0%, kita klik di sini. Dan kemudian di bagian alasan kita centang saja di sini. Dan kemudian kita scroll lagi ke bawah. Dan di bagian royalti film dan TV kita centang terlebih dahulu. Kemudian kita pilih di bagian pasal dan ayatnya, yaitu yang pasal 13 ayat 2 kita centang ataupun pilih. Dan kemudian di tarif pemotongannya pun kita pilih untuk tarif yang paling sedikit yaitu 10%, kita klik saja di sini. Dan kemudian untuk alasan kita centang saja. Dan kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bagian royalti hak cipta lainnya kita centang lagi di sini. Seperti tadi kita pilih pasal dan ayatnya, pasal 13 ayat 2, dan tarif pemotongannya kita pilih yang paling murah ataupun paling sedikit yaitu yang ini, klik di sini. Dan kemudian untuk alasan kita centang saja. Kemudian setelah itu silahkan kita scroll ke bawah lagi dan klik di bagian berikutnya. Dan selanjutnya di sini kita di tahapan selanjutnya adalah pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Kita scroll ke bawah dan kita klik di bagian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak ini. Kita centang di sini dan kemudian kita scroll ke bawah dan klik di bagian berikutnya. Dan kemudian selanjutnya adalah sertifikasi. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Di sini adalah kita untuk tanda tangan bahwa ini merupakan kita yang mengisinya. Maka teman-teman tinggal klik saja di bagian ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang mendatangi formulir ini. Kita klik di bagian yang ya, dan kemudian silakan teman-teman tuliskan nama resmi teman-teman sendiri yang sesuai ada pada kartu pajak kita ataupun yang sebelumnya tadi kita sudah berikan. Oke, kita masukkan untuk nama identitas kita sesuai dengan nama KTP. Kemudian setelah kita menuliskan nama kita klik di bagian berikutnya. Dan kemudian selanjutnya adalah aktivasi dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Kita scroll ke bawah. Di sini ada sebuah pertanyaan, pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apa ya pun yang ada di Google Amerika Serikat? Di sini kita pilih saja yang tidak. Dan kemudian saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google afiliasi akan dijalankan sebelumnya di luar AS. Kita centang di sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Dan kemudian di bagian afiliasi atau status tidak berubah kita biarkan saja. Dan kemudian kita klik di bagian berikutnya. Dan kemudian di bagian pelaporan pajak di sini kita scroll ke bawah. Kita pilih di bagian pengiriman secara elektronik teman-teman. Jadi tidak dengan menggunakan surat ya. Kemudian setelah kita di sini pilih pengiriman secara elektronik, maka kita centang di bagian saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Dan kemudian tinggal klik kirim.
Ini merupakan tahapan terakhir, tinggal kita menunggu proses dari pihak AdSense untuk pengiriman pajak info ini. Nanti pun akan ada info melalui email dan menyatakan bahwa di situ pajak kita sudah dilaporkan. Ternyata di sini waktunya cukup singkat, tidak menunggu beberapa jam, bahkan langsung ada info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Dan di sini juga tertera formulir-formulirnya dan semuanya disetujui. Oke teman-teman, begitulah caranya untuk menginfokan pajak kita ke pihak AdSense Amerika, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan keringanan pajak ataupun pemotongan pajak. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian video kali ini dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.